Terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan kerjakan bagi kami. Sebelum kami belajar lebih jauh Tuhan, kiranya memberkati kami, berikan kami hikmat, marifat, kebijaksanaan, dan pengetahuan, dan bimbing kami mulai dari pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan saja dipuji. Kami serahkan jalannya pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi semuanya. Bapak harap pagi ini anak-anak sehat semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kerendahan hati. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa diharapkan untuk dapat memperhatikan dengan baik setiap pelajaran yang kita akan pelajari nanti, dan memberi respon pada setiap apa yang telah dipelajari, dan bertanya kalau ada yang belum dimengerti, dan kita belajar untuk bisa bekerja sama dengan baik ya semua. Oke. Pada pagi hari ini Bapak ingin membawakan suatu pelajaran tentang hati. Pasti banyak dari semua tahu tentang kerendahan hati ini ya. Banyak contoh kerendahan hati kita banyak bisa dapat lihat. Tapi sebelum itu kita harus mengerti dulu apa itu sih kerendahan hati. Menurut KBBI, kerendahan hati itu adalah tidak sombong atau tidak angkuh. KBBI ya. Angkuh. Nah, itu dia di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi sebelum masuk, ada yang sudah paham ya kerendahan hati ya menurut itu KBBI. Oke. Timbul pertanyaan begini, apa sih makna kerendahan hati itu? Tentu dari anak-anak tahu ya apa itu makna kerendahan. Tapi Bapak pada hari ini akan menjelaskan beberapa hal tentang makna kerendahan hati menurut kekristenan. Karena kita belajar pada hari ini pendidikan agama Kristen, ya kita hubungkan dengan kehidupan kekristenan kita. Oke. Kerendahan hati adalah ciri kekristenan. Kerendahan hati juga salah satu karakter kekristenan sejati. Jadi setiap mereka yang dipakai menjadi alat dalam kelahiran Kristus Yesus adalah orang yang rendah hati pasti. Tentu, kalau tidak rendah hati, Tuhan tidak akan memilih orang tersebut. Karena di dalam Lukas berkata, Tuhan akan menurunkan orang saat dia tinggi hati, dan akan menaikkan orang saat dia rendah hati. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang rendah hati. Dia rela mati bagi kita di kayu salib untuk menebus hidup kita. Dan Tuhan telah meneladani bagi kita dengan kerendahan hatinya yang rela mati di kayu salib menebus semua umat manusia.
Lalu apa dasar Alkitab tentang kerendahan hati? Banyak dasar Alkitab tentang kerendahan hati. Tapi pada hari ini Bapak mengambil dasarnya di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Nih, Filipi 2 ayat 3 tadi. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk umat manusia. Padahal Yesus ini adalah Allah. Tapi dia rela menjadi manusia dengan mengosongkan diri. Jadi mengosongkan diri itu dia tidak menganggap kealahan ini, tapi dia rela turun ke dunia jadi salib untuk menebus manusia. Ini bukti nyata dari kerendahan hati Tuhan Yesus terhadap kita umat manusia. Kita sebagai umat Kristen sudah keharusan bagi kita untuk meneladani Tuhan Yesus sebagai teladan rohani kita. Teladan kita, Tuhan kita, Allah kita, dan sebagai guru bagi kita juga. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri telah meneladani kepada umat manusia dengan karyanya. Melalui kematiannya dia telah meneladani kita. Dengan sikap dia rendah hatinya, turun ke dunia kepada umat manusia. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri, merasa kita hebat, merasa kita kuat tanpa Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah meladani kepada kita bahwa dia datang bukan untuk melayani, tapi datang untuk dilayani, bukan untuk datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Selanjutnya, cara hidup seorang yang memiliki kerendahan hati. Banyak cara hidup seorang yang memiliki kerendahan hati, ya. Oke. Cara hidup seorang yang memiliki kerendahan hati misalnya menjadi teladan. Cara hidup, ya, menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Semuanya. Mulai dari perkataan, sikap, tindakan, pikiran kita. Semuanya kita harus meneladani. Dari kita bisa menjadi teladan bagi orang melalui perkataan kita. Kita bisa memperkatakan baik, firman, sikap yang sopan, santun. Itu sudah bisa menjadi suatu teladan bagi orang lain di sana, bahwa kita memiliki hidup yang rendah hati. Lalu tidak sombong. Seorang yang rendah hati itu tentunya tidak sombong. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi semua orang banyak.
dia pikirkan. Seperti presiden kita, contoh teladannya tuh. Dia mati-matian untuk memikirkan rakyatnya sendiri. Pada malam hari dia datang, membesuk, melihat keadaan rakyatnya. Dan dia tidak mengambil keputusan secara gegabah, tetapi untuk kepentingan bersama. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mungkin saja kalau dalam keadaan seperti ini, dia bisa aja mengambil keputusan dia lockdown. Tetapi dia tidak memikirkan seperti itu. Bukan seperti negara-negara lain. Makanya dia bilang, tunjukkan kepada saya bahwa buktikan bahwa lockdown itu bisa menyelesaikan masalah. Dan tentunya tidak kan? Itu salah satu orang yang memiliki kerendahan hati, yang tidak sombong. Nah, kita sebagai umat Tuhan sudah seharusnya kita meneladani Tuhan Yesus dengan cara hidup kita tidak sombong, dengan segala hal yang kita lakukan, segala pekerjaan yang kita lakukan. Kita bisa itu karena Tuhan, bukan karena kita semata. Kita hanya alatnya Tuhan. Kita bisa mampu karena Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menolong kita. Kita jangan sombong. Napas kehidupan kita itu anugerah bagi kita. Kalau Tuhan tidak berikan, bisa gimana kita? Banyak di rumah sakit orang beli oksigen ratusan ribu cuma untuk oksigen. Tetapi kita setiap hari hidup udara bebas, tapi kita masih sombong. Jangan ya. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai. Karena kita sebagai orang Kristen harus memberikan teladan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Merasa hebat. Kita bisa main musik, kita merendahkan orang, kita mengucilkan orang. Dia nggak bisa. Ada orang mau belajar kepada kita, nanti dulu sabar, nanti kamu belajar sama dia aja. Kita merasa sombong dalam diri kita. Padahal kita bisa gitu karena apa? Karena Tuhan, bukan karena kita. Itu semua titipan Tuhan. Jadi kita bisa bekerja, kita bisa mencari segala sesuatu, itu karena Tuhan. Kita bisa belajar, itu karena Tuhan. Orang-orang lain ingin belajar, tetapi dia tidak punya biaya. Tapi kita harus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersyukur dan tidak membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain. Kan orang lain berbeda dengan kita. Kita juga berbeda dengan orang lain. Kita harus menerima orang lain seperti kita menerima diri kita sendiri. Tidak membandingkan dia dengan kita. Kita merasa hebat. Jangan ya. Jangan ya anak-anak semua. Oke. Selanjutnya belajar dari kesalahan sendiri atau orang lain. Cara hidup seorang yang memiliki kekerangan hati ya dapat dilihat dari cara hidupnya. Ketika dia mengalami kesalahan, ketika dia mengalami problema, dia belajar dari kesalahan itu, problema tersebut untuk lebih baik lagi. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang angkuh. Dia tidak merasa untuk berbuat lebih baik lagi daripada yang kemarin. Dia merasa cukup akan apa yang terjadi. Dan dia tidak mau belajar lagi. Dan dia juga tidak mau belajar melihat ada kesalahan orang. Oh, itu ada kesalahan orang. Kita harus belajar. Dalam diri kita harus belajar. Belajar apa? Untuk tidak bisa. Jangan seperti ini. Kita harus mewaspadai, was-was dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk merendahkan diri kita. Dengan cara kita mau belajar dari kesalahan orang lain, dari kesalahan kita sendiri. Belajar introspeksi diri. Kalau kita misalnya ada salah terhadap orang lain, belajar minta maaf, kita temuin orang itu, kita ajak damai kepada dia. Ingat kata Tuhan apa? Ampunilah
kesalahan orang lain, ampunilah kesalahanku seperti kita mengampuni kesalahan orang lain. Artinya kenapa? Kalau kita tidak mau belajar dari orang lain atau dari kita sendiri, tentunya kita tidak akan pernah bisa maju. Oke, selanjutnya, cara hidup seorang yang memiliki kerendahan hati adalah bersimpati atau ikut meringankan beban dari sahabat kita. Ketika sahabat kita mengalami kesusahan, penderitaan, kita harus belajar sebagai seorang sahabat dalam diri mereka. Kita harus memberikan bukti bahwa kita memiliki kerendahan hati dalam diri kita. Ya, anak-anak semua, kita bisa membantu dia. Misalnya dia lagi mengangkat barang, pindah, kita bantu. Walaupun kita tidak bisa memberikan duit, segala sesuatu itu bukan bersifat materi loh, tapi tenaga kita juga bisa, doa kita juga bisa. Jadi setiap apapun yang kita lakukan untuk orang lain, itu membuktikan diri kita memiliki kerendahan hati. Tapi satu dasarnya, jangan mengingini imbalan. Karena orang yang rendah hati tidak mengingini imbalan. Dasarnya tidak mengingini keimbangan. Itu orang yang rendah hati. Kalau dia membantu, bersimpati dengan orang lain, tapi ada maksud, yang itu namanya bukan rendah hati. Itu namanya ada udang di balik batu. Dia ada sesuatu yang disimpannya untuk orang itu, biar orang itu juga membantu dia kelak. Enggak, kita jangan gitu. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan itu rela berkorban bagi kita. Emang kita mampu membalas segala kebaikan Tuhan? Tidak kan? Gitu juga kita. Ketika kita bersimpati kepada orang lain, kita menolong orang lain, ingat, upah kita besar di sorga. Kita sedang menabung segala hal yang kebaikan kita di surga. Tapi ingat, dasar kita melakukan dengan ketulusan, yaitu kerendahan hati. Dari hati kita berikan kepada orang, menolong orang dengan hati, membantu orang dengan hati, melayani orang dengan hati, melayani di itu setiap minggu, main musik atau segala macam. Apa yang kita dipercayakan, kita dengan rendah hati bersimpati. Atau juga dengan orang sakit, kita datang menjenguk dia, doakan dia. Kita tunjukkan kerendahan hati kita, buktikan kepada orang, biar orang lain tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu memiliki suatu ciri tadi apa, yaitu kerendahan hati ini. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus meneladani Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh teladan kepada kita dengan kerendahan hatinya, yang rela mati di kayu salib bagi kita umat manusia. Selanjutnya, ciri-ciri orang rendah hati menurut Alkitab. Karena kita belajar agama Kristenan, ya kita harus berpatokan pada Alkitab. Kalau kita berpatokan pada Al-Quran, beda namanya. Oke, pertama, dari semua banyak sih ciri-ciri kerendahan hati menurut Alkitab, tapi Bapak pada pagi hari ini mengambil hanya 3 saja. Yang pertama adalah terus mau belajar. Terus mau belajar. Kita dapat lihat di Mazmur 25. Ayat 9. Kita buka dulu ya. Kita baca.
Demikian firman Tuhan. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajar jalannya kepada orang yang rendah hati. Artinya orang yang rendah hati, ciri-cirinya dia mau belajar. Kenapa? Firman Tuhan itu membimbing kita, mendidik kita untuk harus banyak belajar. Artinya kita tidak hanya berbangga diri, berhenti pada satu titik, tetapi kita terus menerus bertambah, sehingga kepercayaan iman kita itu semakin ditambahkan setiap hari. Melalui apa? Firman Tuhan yang kita telah banyak baca, kita dengarkan. Karena firman Tuhan itu membimbing kita untuk terus belajar dan belajar. Kita menggali lagi, menggali terus, hingga kita pada akhirnya kita kembali kepada Bapa di sorga. Dia menurut hukum, membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Hukum apa? Ya firman Tuhan katakan jangan mencuri. Orang yang rendah hati pastinya tidak akan mencuri, tidak mengingini orang lain, menghormati sesama, menghormati orang tua. Apa yang difirmankan Tuhan, orang rendah hati pasti akan melakukannya karena dia mau belajar. Belajar apa itu maksudnya belajar? Ketika dia tidak tahu, dia ingin tahu apa itu, dan dia ingin melakukannya. Orang seperti kita juga, saat kita belajar, kita ketika ada hal yang kita tidak mengerti, kita pasti akan belajar terus, menggalinya lebih dalam, sehingga kita mengerti apa maksudnya. Demikian juga ciri orang yang rendah hati menurut Alkitab. Dia mau belajar, dan pribadi yang tidak pernah bosan belajar. Ketika orang bosan, firman pengetahuannya hanya di situ saja, tidak berkembang, tidak naik. Ketika orang bersekolah, ketika dia malas belajar, bolos, keluar, tidak mengerjakan tugas segala macam, apa akibatnya? Nilainya jatuh dan dia tidak naik kelas, tidak naik. Akibatnya dia tetap di situ. Sampai apa? Kalau dia tetap terus belajar sampai tua, dia tetap di situ. Jadi jangan, seorang yang rendah hati, ciri-ciri orang yang rendah hati itu dia mau belajar terus menerus, dan dia tidak mau bosan dengan apa yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, dia mendengarkan orang lain. Yang kedua, mau mendengarkan orang lain. Itu bisa kita lihat di Mazmur, Amsal 23 ayat 9. Oke, kita dapat belajar ya. Amsal 23 ayat 9. Oke, demikian firman Tuhan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Tuh, jangan berbicara kepada orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Itu ketika orang yang sombong identiknya dengan apa? Orang yang bebal. Dia tidak mau mendengarkan orang lain, nasihat orang lain. Orang lain berkata, lebih baik kamu begini, nasihatnya demi kebaikan dia, tetapi dia tidak mau mendengar. Karena apa difirmankan ini, Tuhan berbicara demikian, jangan berbicara ke telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Walaupun orang itu bijak dalam memberikan nasihat, bagi orang bebal, bagi orang yang sombong, bagi yang orang angkuh, tidak ada gunanya, karena dia tidak mau mendengar orang tersebut.
dan mengabaikan nasihat orang tersebut. Makanya kita harus mau mendengarkan orang lain, karena itu penting. Lalu ketiga, mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan, kita bisa lihat dalam Mazmur 131 ya. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Apa ini? Kita belajar lagi. Kita buka baca Alkitab. Semakin kita belajar Alkitab, semakin banyak hal yang kita dapat pengetahuan. Karena Alkitab ini sumber pengetahuan. Kita baca satu pasal saja setiap hari, itu sudah berguna bagi kita. Kita dapat pengertian, kita dapat didikan, kita dapat semangat. Karena Alkitab ini banyak manfaatnya. Makanya tidak salah bahwa Alkitab itu adalah kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Jadi kita mau melakukan apapun, itu Alkitab sudah ada jelas bagi kita. Kita mau melakukan pekerjaan, Alkitab sudah bilang, kamu harus mengenalkan Tuhan, cari dulu kerajaan Tuhan, baru semuanya Tuhan akan memberkati. Berikan kesehatan, hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam hal segala sesuatu. Jadi firman Tuhan itu banyak dalam firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Kita harus banyak baca. Oke. Pertama, 1:31. Demikian firman Tuhan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke. Apa artinya? Kita mempercayakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita dan tidak berusaha untuk mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak kita. Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk bisa kita mengerti apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Kita dipercayakan segala sesuatu melalui apapun itu. Kita bisa memimpin, kita bisa menjadi guru, menjadi pekerja, menjadi gembala, menjadi pendeta, atau segala apapun yang kita percayakan, yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah rencana Tuhan bagi kita dan kehendak Tuhan bagi kita. Dan kita harus percaya dan mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa dalam segala hal, kita percayakan doa kita kepada Tuhan dengan sungguh, dengan percaya bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena Tuhan sendiri merancangkan kebaikan kepada kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Itu rencana Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu dia mempercayai rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang rendah hati itu mempercayai rencana dan kehendak Tuhan dalam dirinya. Jadi kita sebagai orang yang rendah hati, menurut Alkitab, firman Tuhan berkata, kita harus mempercayai. Karena orang yang ragu-ragu, tidak percaya, Tuhan tidak suka. Lebih baik percaya apa yang Tuhan bilang di Wahyu. Untuk jemaat ada 7 jemaat, itu salah satunya yang berkata, lebih baik kamu panas
Jangan kamu suang-suang kuku, dingin, panas. Jadi percaya, tidak percaya. Jangan satu sisi percaya, yang lain tidak percaya. Atau tidak sepenuhnya menduakan hati. Tuhan tidak suka seperti itu. Ketika kita juga hubungan dengan orang, atau kita menyukai seseorang, kita menjalin hubungan. Ketika kita menjalin hubungan dengan dia, tetapi kita juga menjalin hubungan dengan orang lain, tentu orang yang ini pasti tidak suka. Begitu juga dengan kita, begitu juga dengan Tuhan. Kita memberikan ciri orang yang rendah hati itu adalah orang yang mempercayakan rencana dari kehendak Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu sempurna bagi kita. Lalu tujuan kerendahan hati dalam ajaran kekristenan apa sih? Oke, tujuan kerendahan hati dalam ajaran kekristenan adalah meneladani Tuhan Yesus sebagai pribadi yang rendah hati. Untuk kita sudah tahu kan, tujuan kita satu, pertama, meneladani Tuhan Yesus. Lalu memberi contoh teladan kepada orang lain yang belum percaya kepada Kristus, bahwa dalam hidup kita ada Yesus Kristus. Kita harus melepaskan hak kita dan menjalani hidup yang rendah hati. Kita sebagai orang Kristen, tujuan kerendahan hati bagi kita adalah kita meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dalam hidup kita. Dan biar orang yang belum percaya kepada Tuhan tahu bahwa ada Yesus di dalam diri kita, ada Tuhan di dalam diri kita. Biar orang, kok beda ya orang Kristen itu ya, dia sangat rendah hati sekali ya. Ketika dia dimarahin, atau kita dijahatin, atau kita dikucilkan, tetapi orang itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda ya, orang Kristen itu beda ya. Itu kita sudah jadi teladan. Itu sudah ada yang beda dalam diri kita. Kita harus tunjukkan bahwa kita orang Kristen itu beda daripada dunia ini. Kita bukan seperti dunia ini, tetapi kita harus berbeda dari dunia ini. Kita harus berbuat baik. Kita harus merendahkan diri dengan sesama. Kita tidak sombong, kita tidak angkuh, tidak pemarah. Kalau orang rendah hati itu tidak pemarah, tidak pendendam. Ketika orang bersalah, kita maafkan. Ketika dia datang minta maaf, kita maafkan. Dan tidak ada rasa dendam itu sedikit pun, tidak ada. Itu namanya orang rendah hati. Kita meladani Tuhan sebagai Tuhan kita, Tuhan Yesus kita yang telah menebus kita. Lalu menjadi seorang hamba yang harus melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan datang untuk melayani, bukan dilayani. Kita sebagai umat Kristen, kita harus belajar bahwa tujuan kerendahan hati itu adalah menjadi seorang hamba. Hamba adalah apa? Melayani. Tidak ada harganya. Dulu seorang hamba itu terserah Tuhan yang mau dibuat apa, mau dibuat kasar lah atau mau apa, tidak. Karena seorang hamba itu tidak ada haknya, tidak ada sedikit pun. Mau melawan Tuhan tidak ada, karena dia dibeli. Nah begitu juga dengan kita. Kita ini sudah telah dibeli lunas dengan Tuhan, dengan darahnya Tuhan. Ketika kita dalam kutuk, ketika dalam maut, kita jatuh dalam dosa, kita sudah jadi budak dalam kutuk itu, budak dalam kuasa maut. Iblis setan itu kita sudah jadi budaknya. Tetapi telah salib Kristus, salib Yesus ini telah menyucikan kita, telah membeli lunas kita. Kita terlepas dari perbudakan seperti orang bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seperti itu juga Tuhan melepaskan kita dari Mesir duniawi kita, Mesir kehidupan kita, sehingga kita dilebaskan. Makanya itu muncul kata eklesia, orang yang dipisahkan. Jadi ketika kita dipisahkan dari dunia ini, kita menjadi orang benar, itu nama eklesia, gereja. Kita berbeda dari dunia ini. Kita harus menjadi seorang hamba. Kalau di Alkitab banyak ya, tokoh-tokoh Alkitab
mengenai kerendahan hati selain Tuhan Yesus. Kita bisa meneladani Daud, kita bisa meneladani Yohanes Pembaptis, kita juga bisa meneladani Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Walaupun dia punya ilmu, dia bilang bahwa segala sesuatu yang dia telah pelajari selama ini adalah sampah ketika dia mengenal Tuhan. Itu suatu orang yang luar biasa, hidupnya rendah hati bagi Tuhan, yang memberikan dirinya sepenuhnya bagi Tuhan. Luar biasa. Kita harus teladani seperti dia, seperti kita meneladani Tuhan Yesus. Jadi kita meneladani Paulus seperti meneladani Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu pusat kita, center. Ini Tuhan Yesus. Nah kita sebagai umat-umat ini keliling, kita harus fokus tertuju kepada Tuhan. Jangan berpandang kepada lain. Kayak gini kita berpandang kepada ilah lain ini, ilah lain. Itu gambaran ini. Ini Tuhan Yesus, ini ilah lain. Kita tapi memandang ke sini, kita harus fokus ke sini. Kita harus lupakan ini. Kita tujukan kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Oke, dari kesimpulan semuanya, Bapak ambil kesimpulan bahwa kerendahan hati adalah ciri orang Kristen yang sejati dengan meneladani hidup Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib. Kerendahan hati adalah cara hidup kita yang percaya sungguh kepada Yesus. Dan kerendahan hati adalah buah hidup kita. Kita hidup harus berbuah, dan buah hidup kita adalah melalui kerendahan hati kita kepada sesama, kepada semua orang, yang terutama kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita tahu bahwa hidup kita ada oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini mungkin materi kita pada sampai hari ini disudahkan dulu. Di selanjutnya kita akan banyak belajar lagi anak-anak ya. Pada pagi hari ini kita mungkin dari anak-anak banyak ada yang mau bertanya, tapi dikumpulkan nanti di lain kesempatan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas, dan anak-anak silakan bertanya mengenai segala sesuatu yang telah materi kita telah jelaskan pada hari ini. Oke, kita akan akhiri dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini dalam pelajaran kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat suatu teladan yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui kerendahan hati-Mu yang rela mati di kayu salib menebus kami semua, umat-umat-Mu Tuhan. Kau rela mati, Kau telah rela mengosongkan diri-Mu, walaupun Kau Allah, Kau rela meninggalkannya dan menebus kami mati di kayu salib Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan selalu untuk bisa menerapkan, meneladani-Mu dengan kerendahan hati kami. Roh Kudus, mampukan kami setiap hari dan mampukan kehidupan kami untuk bisa melakukan segala sesuatu yang telah firman-Mu ajarkan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dan kami tujukan pandangan kami fokuskan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Bimbing kami selalu, tuntun kami selalu, dan berikan kesehatan selalu kepada kami, hikmat, marifat, kebijaksanaan, perlindungan, kuasa darah Yesus menuntut bungkus kami semua. Inilah doa permohonan kami akhiri setiap pelajaran pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.